Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan pesugihan yang tersembunyi akan kami hadirkan untuk kalian, para penikmat cerita yang berani menembus kegelapan. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong sunyi dari sebuah pesantren tua yang terlupakan zaman, tempat di mana doa dan bisikan gaib bersatu, dan di mana santri yang hilang tak pernah benar-benar pergi. Pesantren itu, Karanggentas, bukanlah pesantren biasa. Temboknya retak, bangunannya sudah lapuk, dan pepohonan tua mengelilinginya seakan menutupi rahasia yang tak ingin terlihat mata manusia. Tapi di balik sunyi dan sepinya malam, tersimpan cerita tentang seorang santri pertama yang hilang, Fahri, yang tak pernah ditemukan, dan yang namanya masih terus dipanggil dari beang-beang waktu. Malam ini, Nanti Malam akan membawa kalian masuk ke dalam lorong-lorong gelap, menelusuri jejak-jejak ritual kuno yang terlupakan, dan merasakan ketegangan saat dunia nyata bersinggungan dengan dunia yang tak kasat mata. Suara-suara yang kalian dengar, langkah-langkah yang kalian rasakan, bahkan bayangan yang kalian lihat, bisa jadi bukan hanya imajinasi. Karena di pesantren ini, setiap malam membawa dendam yang belum terselesaikan, dan setiap santri yang hilang meninggalkan jejak yang tak terlihat, tapi terasa oleh siapapun yang cukup berani menatap kegelapan. Malam ini, kita akan mendengar kisah Fahri, santri pertama yang hilang, dan kemudian ditemukan kembali tanpa wajah, terseret oleh arwah masa lalu, dan menjadi saksi dari sebuah dendam yang menembus batas kematian. Kisah ini bukan hanya tentang hilangnya seorang santri, tapi tentang bagaimana dunia manusia dan dunia gaib saling bertaut dalam kebisuan, dan bagaimana dendam yang tertahan bisa menghantui siapapun yang mencoba menyingkapnya. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan biarkan suara-suara malam membimbing kalian masuk ke dalam misteri yang mencekam. Karena di Nanti Malam, apa yang kalian dengar bisa saja nyata, dan apa yang kalian lihat bisa jadi hanya permulaan dari teror yang tak terduga. Jangan berpaling, karena dendam santri yang menghantui pesantren ini sudah menunggu kalian untuk menyaksikan, dan mungkin merasakan kengerian yang tidak akan pernah hilang dari ingatan. Malam ini, Nanti Malam mempersembahkan dendam santri menghantui pesantren. Bersiaplah, karena kalian akan menembus lorong gelap, di mana bisikan doa bertemu, jeritan yang terperangkap, dan di mana mata yang tak terlihat menatap kalian dari balik bayangan. Malam itu, hujan turun pelan, tipis-tipis, seperti sengaja memperlambat langkah kaki Reza yang baru pertama kali datang ke pesantren Karanggentas. Udara malam basah dan lembab menyelinap masuk ke setiap pori kulitnya, membuat bulu kuduknya merah. Reza menggenggam tas punggungnya lebih erat, merasakan beratnya bukan hanya karena barang bawaan, tapi juga karena perasaan gelisah yang terus meningkat seiring langkahnya di jalan setapak yang licin. Lampu-lampu jalan di depan pesantren redup, beberapa bahkan berkedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding tua pesantren. Bangunan pesantren itu terlihat tua, sangat tua. Temboknya retak di beberapa bagian, catnya mengelupas dan pepohonan raksasa menaungi hampir seluruh area, seolah mencoba menutupi bangunan itu dari dunia luar. Jendela-jendelanya sebagian pecah, sebagian lagi tertutup kayu lapuk yang mengeluarkan suara berderit saat angin meniup. Namun anehnya, meski tampak tak terurus, suasananya seperti hidup. Reza merasa seolah-olah setiap sudutnya memiliki mata sendiri, selalu mengawasi, memantau setiap langkahnya. Tenang aja, Za, emang gitu auranya. Suara Wildan memecah keheningan malam, terdengar lebih lembut dari biasanya, tapi tetap menimbulkan getaran aneh di telinga Reza. Dulu pesantren ini ramai, tapi sejak kejadian santri hilang itu, ya makin sepi. Reza menoleh, mencoba menyesuaikan mata dengan gelapnya malam. Sosok Wildan tampak pucat di bawah cahaya lampu yang temaram. Wajahnya serius, tapi ada nada takut yang tak bisa disembunyikan. Santri hilang? Reza bertanya, suaranya sedikit bergetar. Wildan mengangguk pelan. Yang pertama hilang itu namanya Fahri. Hilangnya aneh. Bukan kabur, bukan diculik, tapi hilang begitu saja waktu bangun malam buat ngambil air wudhu. Orang-orang bilang, katanya, malam itu dia keluar dari kamar, jalan sendiri, dan tidak pernah kembali. Bahkan sampai kiai dan pengurus pesantren mencari, nggak ketemu.
Reza menelan ludah. Hujan semakin deras di atas atap seng, menimbulkan suara denting yang berulang-ulang, seperti detak jam yang menghitung waktu yang berjalan lambat di pesantren. Itu yang bikin makin aneh. Sejak malam Fahri hilang, sumur belakang itu ditutup rapat sama Kiai. Wildan melanjutkan, matanya menatap ke arah gelap di belakang bangunan lama itu. Emang kenapa? Tanya Reza. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Wildan mencondongkan tubuh, berbisik dengan suara yang nyaris hilang ditelan hujan. Katanya, sumur itu masih ngeluarin suara orang ngaji, padahal nggak ada siapa-siapa. Banyak yang bilang kalau malam Jumat Kliwon, terdengar lantunan ayat yang pelan, tapi suara itu lain, seperti suara orang yang salah jalan. Orang Jawa bilang, ora iso bali, tidak bisa kembali. Reza merinding, bulu kuduknya berdiri. Dia menunduk sebentar, menatap jejak air hujan di tanah, tapi rasanya pandangannya selalu ditarik ke kegelapan bangunan tua itu. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut sama hujan atau gelapnya malam, tapi karena ada rasa diawasi. Aida yang mengintai, tapi dia belum bisa melihat wujudnya. Kamu ngerti kan maksudku? Wildan menepuk bahu Reza pelan. Jangan coba-coba main-main di belakang pesantren sendirian, apalagi dekat sumur itu. Banyak yang udah merinding cuma karena lihat bayangan atau dengar suara lantunan ngaji. Aku sendiri kadang, Wildan terdiam, menelan ludah, kadang nggak berani lihat lorong belakang sendirian. Reza menatap Wildan. Ia bisa melihat ketegangan yang sulit disembunyikan. Tapi, aku penasaran, kenapa sumur itu bisa kayak gitu? Tanya Reza, meskipun hatinya bergetar kencang. Wildan menatap ke arah sumur yang tertutup papan kayu lapuk. Katanya, sumur itu bukan sumur biasa. Dahulu sebelum pesantren berdiri, tempat itu dipakai buat ritual. Orang-orang lama nyebutnya jalan gaib, dan santri pertama yang hilang itu mungkin nyangkut di jalur itu. Ora aiso baliza. Reza merasakan dingin yang menusuk tulang, lebih dari sekadar udara malam. Rasanya seperti seluruh tubuhnya diselimuti tangan tak terlihat. Menahan langkahnya, membuatnya ingin lari tapi kakinya kaku. Ia menatap sumur tua itu dari kejauhan. Bayangan gelap mengelilinginya. Pepohonan menari tertiup angin, dan suara hujan seakan berubah menjadi bisikan lembut yang memanggil namanya. Saat mereka melangkah ke asrama, Reza mencoba menenangkan diri, tapi di setiap langkahnya ada rasa tak nyaman yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada tatapan dari balik dinding. Dia sering menoleh ke arah jendela rusak, berharap tidak melihat sesuatu, tapi selalu merasa ada yang bergerak. Wildan menatapnya serius. Besok malam pertama kamu bakal dengar suara itu. Orang-orang bilang, kalau kamu baru pertama datang ke pesantren, suara itu akan ketemu sama kamu duluan. Suara yang pengen ditemuin tapi nggak bisa ditembus. Reza menelan ludah. Hujan turun lebih deras, tapi anehnya airnya terasa dingin menusuk tulang. Dia duduk di kasurnya, mencoba menenangkan diri, tapi telinganya terus mendengar sesuatu. Ada suara langkah ringan, berulang, tapi tidak jelas dari mana. Kadang terdengar dari lorong, kadang seperti datang dari luar jendela. Beberapa santri lain tampak tidur pulas. Tapi Reza yakin, tidak semua santri bisa tidur dengan tenang di pesantren ini. Ada yang menghindari kamar tertentu, ada yang mengunci pintu rapat-rapat, ada yang menatap gelap malam dengan mata terbelalak. Aura ketegangan terasa menempel di setiap sudut, membuat siapapun yang baru datang merasakan mereka bukan lagi di dunia yang biasa. Ohon kelakoni sendirian, ojo nyoba-nyoba dekat sumur malam-malam. Wildan menambahkan, menyentuh bahunya lagi, kali ini dengan tegas tapi penuh kekhawatiran. Aku ngerti rasa penasaranmu. Aku juga awalnya penasaran, tapi percayalah, sumur itu ngumpetake sesuatu yang ora aiso ditatap manusia biasa. Aku ngerti perasaanmu, tapi ojo. Malam itu, Reza terbaring di kasurnya, mencoba menutup mata. Tapi bayangan sumur dan kata-kata Wildan terus berputar di kepalanya. Dia belum tahu, rasa penasaran itu bakal membawanya lebih dalam ke rahasia pesantren tua itu, di mana santri pertama yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam pertama itu adalah malam ketika ia mulai merasakan tawasi Allah, sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada di dekatnya. Hujan terus turun, pepohonan menari dalam bayangan lampu yang remang,
dan suara sumur walau tertutup papan kayu seolah tetap memanggil, pelan, memanggil namanya dalam bisikan yang membuat darahnya berhenti sejenak. Reza menutup mata, mencoba menghela napas panjang, tapi rasanya napas itu berat. Dan malam itu baru saja dimulai. Sudah 3 hari Reza tinggal di pesantren Karanggentas. Hari-hari yang seharusnya terasa biasa bagi santri baru, bagi Reza terasa berbeda. Matahari pagi menyinari asrama dengan hangat, suara azan terdengar dari menara, tapi ada rasa yang tidak bisa dia jelaskan. Ada keheningan di sela suara-suara itu, sebuah kekosongan yang terasa menekan dadanya. Dia mencoba berpikir positif, bahwa semua ini hanya rasa cemas karena baru pertama kali jauh dari rumah. Karena cerita santri hilang yang sering dia dengar dari Wildan, tapi malam hari selalu mengubah semuanya. Setiap malam, jam 2 pagi, Reza selalu terbangun. Selalu. Tanpa alarm, tanpa penyebab jelas. Tidur yang baru saja dia pejamkan, seakan dihentikan secara paksa. Pada awalnya, dia mengira itu hanya mimpi buruk, atau tubuhnya yang belum terbiasa dengan udara dingin di pesisir desa tempat pesantren itu berdiri. Tapi kemudian, dia mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara pertama terdengar seperti kayu digesek pelan, seperti ada meja atau kursi tua yang digeser. Reza menoleh ke arah jendela yang menghadap ke belakang asrama, tapi di luar hanya gelap. Hujan tipis menetes dari atap seng yang sudah berkarat. Kadang, suara itu terdengar seperti napas seseorang, tersengal-sengal, terdengar dekat, tapi tak terlihat. Pernah suatu malam, terdengar lantunan ayat pendek, tapi suara itu patah-patah, seperti orang yang kesulitan bernapas atau dipaksa membaca. Reza menahan napasnya, mencoba fokus mendengarkan, tapi detak jantungnya semakin kencang. Malam itu, Wildan tiba-tiba terbangun juga. "Za, kamu dengar suara itu?" bisiknya, hampir berbisik, karena takut terbangun santri lain. Reza mengangguk pelan. "Iya, dari belakang. Kayak ada yang nyasar." Wildan menatapnya serius, wajahnya pucat. "Itu suaranya Fahri." Reza menoleh cepat, hampir terkejut. "Kamu yakin? Dulu aku sering dengar dia ngaji malam, suaranya persis. Cuma, sekarang kayak rusak, kayak ada yang salah sama dia." Wildan menghela napas panjang. Matanya menatap lorong gelap yang menuju dapur dan sumur tua di belakang asrama. Denting sendok jatuh dari dapur belakang, membuat keduanya terlonjak. Reza menelan ludah. Hujan di luar semakin deras, menimpa atap seng dengan ritme acak, terdengar seperti drum yang dimainkan tanpa irama. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang, dan Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Reza, tanpa berpikir panjang, keluar dari kamar. Wildan mencoba menahannya, tapi tatapan Reza sudah berbeda, tatapan seseorang yang terjebak antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang membara. Langkah-langkah mereka terdengar di lorong asrama, tapi lampu-lampu yang redup berkedip membuat bayangan mereka seolah menari di dinding. Setelah beberapa langkah, suara itu semakin jelas. Bukan suara ngaji, bukan suara langkah biasa, tapi suara seseorang mengerang. Terdengar seperti sedang menyakiti dirinya sendiri. Reza dan Wildan saling menatap. Napas keduanya tertahan. Hati mereka berdebar tak karuan. "Za, ojo maju terus, iki bahaya." Wildan berbisik dengan nada panik. Sedikit bahasa Jawa terdengar, menekankan rasa takutnya. Tapi Reza tetap maju. Perlahan, kakinya seakan bergerak sendiri. Dia mengintip dari balik dinding dapur, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti di tempat. Sesosok tubuh bersarung lusuh, membungkuk menghadap tembok, dengan rambut panjang yang kusut menutupi punggungnya. Kakinya pucat dan tampak rapuh. Bahunya bergetar, seakan menahan tangis yang sangat dalam. "Fahri," gumam Reza, suaranya pelan hampir tersedak. Sosok itu berhenti bergerak seketika. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arah Reza. Dan detik itu juga, Reza hampir berteriak. Wajah itu rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat, kosong, datar seperti kertas yang dihaluskan. Reza terpaku, keringat dingin menetes di dahinya. Napasnya terengah, jantungnya berdegup kencang, dan suara hujan seakan berhenti sejenak. Dunia terasa sunyi,
kecuali suara napasnya sendiri dan dengung halus dari sang makhluk yang berdiri tak jauh darinya. Wildan menepuk bahunya dengan lembut tapi tegas. "Zah, ojo nuduh ke takutmu. Ojo." Suaranya nyaris berbisik, tapi ada nada panik yang sulit disembunyikan. "Iki ora biasa, Zah, iki ora urip manusia normal." Reza menelan ludah, mencoba fokus. Sesosok itu mulai maju selangkah, dan udara di sekeliling mereka seakan tertarik ke arah makhluk itu. Dingin, menekan, membuat kulit mereka meremang. Makhluk itu tidak berbicara, tapi ada getaran di udara, seperti ia menuntut sesuatu. Reza merasakan hawa tekanan itu menembus pikirannya, membuatnya seperti bisa merasakan kesakitan dan kebingungan yang begitu dalam. Langkah Reza mundur tanpa disadari. Kakinya tergelincir di lantai basah, dan tubuhnya hampir jatuh. Sosok itu berhenti. Reza menatap lagi. Wajah yang kosong itu seakan menatapnya juga, tanpa mata tapi tetap menembus jiwa. Wildan menarik lengan Reza, mencoba membawanya mundur. "Zah, ayo, cepat, ayo balik kamar," bisiknya panik. Tapi Reza, walau takut setengah mati, merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik makhluk itu. Ada dorongan aneh di dalam dirinya, seperti ada suara yang samar memanggil namanya, menguat, menuntutnya mendekat. Makhluk itu menunduk sedikit, tubuhnya bergetar, dan suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara biasa, tapi seperti desah panjang yang patah-patah. "Pu, lang." Reza dan Wildan saling menatap, mata mereka melebar. Dia bilang pulang," bisik Reza, hampir tidak terdengar. Wildan menggenggam tangan Reza, menariknya lebih cepat ke lorong menuju kamar. "Iki, ojo dipikir, Zah, ojo diganggu rasa penasaranmu. Aku tahu kepengen ngerti, tapi iki bahaya." Malam itu, Reza berbaring di kasurnya dengan tubuh gemetar. Hujan di luar semakin deras, memantul di atap seng dengan ritme tak menentu. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan sosok tanpa wajah itu terus muncul di pikirannya. "Swapu, lang," terus bergema di kepalanya, seperti mantra yang tidak bisa dihapus. Di lorong-lorong pesantren, pintu kamar lain tetap terkunci rapat. Kadang terdengar langkah kaki ringan, kadang suara bisikan yang nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Reza tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang tersisa dari santri pertama yang hilang, masih ada, masih menunggu, masih mengintai. Dan dia, tanpa sadar, sudah menarik perhatian makhluk itu. Selama malam, Reza terus mendengar suara itu, kadang mendekat, kadang menjauh. Tidak pernah jelas dari mana asalnya, tapi selalu di dekat sumur tua di belakang asrama. Sesekali, ia merasa ada yang menempel di punggungnya, ringan tapi dingin, membuatnya gemetar hingga tulang sumsum. Ia menutup mata, mencoba menahan napas, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi suara napas itu, desah itu, dan kata "Pu, lang" terus terdengar, menempel di telinga, masuk ke pikirannya. Di antara rasa takut dan penasaran, Reza mulai merasakan sesuatu yang lain. Rasa sakit, kesepian, dan kemarahan yang begitu dalam dari makhluk itu. Ada dendam yang tertahan, ada luka yang tidak terselesaikan, dan ia merasakan bayangan itu memanggil bukan hanya namanya, tapi jiwanya. Malam itu, Reza sadar satu hal, pesantren tua ini menyimpan rahasia yang tidak hanya tentang sejarah, tapi tentang jiwa-jiwa yang tersesat. Dan ia baru saja memulai perjalanan untuk menghadapi mereka. Hujan reda sedikit menjelang fajar, tapi Reza tetap terjaga, matanya terpejam, tapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan sosok tanpa wajah itu. Ia tahu malam-malam berikutnya akan semakin berat, dan malam pertama ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang menunggu di balik sumur, di balik lorong-lorong, dan di balik setiap bayangan di pesantren Karanggentas. Reza langsung mundur ketika sosok itu mendekat, tapi kakinya tergelincir di lantai basah, dan tubuhnya jatuh keras dengan suara benturan yang memekakan telinga di lorong sepi asrama. Rasa sakitnya seperti terabaikan oleh rasa takut yang membara di dadanya. Mata Reza melebar, napasnya tersengal, dan semua ototnya menegang. Sosok tanpa wajah itu bergerak pelan, tapi setiap langkahnya terasa menekan,
seperti udara di sekelilingnya tertarik ke arah makhluk itu. Udara menjadi dingin luar biasa, menusuk tulang dan membuat bulu kuduknya berdiri. Reza ingin bangkit, ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya lemas. Setiap usaha terasa sia-sia, seolah tubuhnya sudah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu berhenti tepat di depannya, membungkuk sedikit, seperti memerhatikan Reza. Tapi tanpa mata ia tetap menembus ketakutan yang menghantuinya. Dan tiba-tiba, tanpa mulut, makhluk itu mengeluarkan suara lirih, serak, dalam, seolah berasal dari dasar tanah. Lang. Reza menggigil hebat. Seluruh tubuhnya bergetar. Suara itu bukan suara manusia, tapi lebih seperti jeritan yang dipecah-pecah, terdistorsi oleh energi yang tidak bisa dijelaskan. Udara di sekitarnya berputar, dan aroma tanah basah bercampur bau aneh yang membuat perut Reza mual. Wildan muncul tiba-tiba dari lorong sebelah, memegang senter yang cahayanya goyah. Begitu cahayanya menyentuh sosok itu, makhluk itu menghilang. Seketika, lenyap seperti asap yang ditelan kegelapan malam. Reza Torengga hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. "Za, kamu kenapa?" teriak Wildan sambil menggoyang-goyang tubuh Reza. Reza gemetar hebat. Suaranya bergetar saat mencoba berbicara. Dia bilang, "Pulang." Wildan menatapnya. Lama. Wajahnya pucat. Mata berkaca-kaca. Berarti dia belum mati. Kata-kata itu menambah merinding Reza. Hilang mungkin, tapi belum mati. Apakah itu berarti makhluk itu berada di antara dua dunia, antara hidup dan mati? Dan apakah sumur tua di belakang asrama itu ada hubungannya sumur itu? Reza mencoba menebak. Suaranya hampir berbisik karena takut menarik perhatian makhluk itu kembali. Wildan menelan ludah panjang. "Iya, sumur Karanggentas itu bukan sumur biasa. Kiai pernah bilang, itu jalur antara dunia manusia dan dunia lain. Dunia yang ora iso dilihat, ora iso disentuh, tapi aiso ngerasa keza." Dia menambahkan kota-kota dalam bahasa Jawa, seakan menekankan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk dijelaskan. Reza menandok, berusaha memahami. "Jadi Fahri, dia tersesat di sana?" Wildan mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Mungkin iya, tapi aku nggak tahu persis. Kiai cuma bilang, ada yang masuk ke jalur itu dan gak bisa balik. Mereka gak sepenuhnya mati, tapi mereka juga gak sepenuhnya hidup." Hujan di luar mulai reda, tapi suara tetesan dari atap seng tetap terdengar, mengisi keheningan malam dengan ritme tidak beraturan. Reza merasakan ada sesuatu yang mengawasinya lagi dari lorong gelap di ujung asrama. Napasnya memburu, dan setiap detik rasanya semakin lama semakin menegangkan Wildan. "Kita harus pergi ke sumur itu?" tanya Reza. Suaranya hampir terdengar memohon. Wildan menatapnya dengan tegas. "Ora, enggak. Iki bahaya. Aku ora iso. Iki sesuatu sing kudu diurus. Kiai, ora kanggo bocah-bocah kayak kita." Tapi matanya menatap Reza tajam. "Tapi aku ngerti rasa penasaranmu. Aku ngerti kepengen ngerti, tapi ojo diganggu rasa penasaranmu, Za. Iki bisa membayani nyawa kita." Reza merasakan dingin yang menusuk hingga ke sumsum, tapi rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya. Ia memikirkan sosok tanpa wajah itu, bagaimana ia menatapnya, bagaimana suara Lang bergema di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, Reza memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di kasurnya, menatap jendela yang menghadap ke belakang asrama, tempat sumur tua itu berada. Mata Reza tidak berkedip, mencoba menangkap bayangan apapun yang mungkin bergerak di sana. Hujan yang mereda membuat udara semakin dingin, dan setiap angin yang melewati pepohonan terdengar seperti bisikan halus. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ringan dari lorong belakang. Reza menegang, tidak seperti sebelumnya. Langkah itu terdengar pasti, ritmis, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Suara itu semakin mendekat, dan Reza bisa merasakan getaran dingin dari setiap langkahnya. Wildan, yang duduk di sampingnya, merasakan hal yang sama. "Za, aku ngerasa ono sing teka," bisiknya hampir tak terdengar. Dan benar saja, sosok tanpa wajah itu muncul lagi, berdiri di ujung lorong. Kali ini lebih jelas,
lebih nyata. Reza bisa melihat kulitnya pucat, serat sarung lusuhnya basah, terkena embun malam. Tapi yang membuat Reza hampir pingsan adalah tatapan kosong itu. Ia tidak punya mata, tapi ia tidak dengan mata, tapi dengan suatu energi yang menembus sampai ke tulang. Makhluk itu bergerak maju perlahan. Langkahnya menggeser udara, membuat Reza dan Wildan seolah tersedot ke arahnya. Suara lirih terdengar lagi. Pulang, Kolei. Ini lebih keras, lebih menekan. Reza ingin lari, tapi kakinya tetap lemas. Ia merasakan tubuhnya seperti tertahan, seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya. Wildan mencoba menariknya, tapi makhluk itu semakin mendekat. Reza bisa merasakan hawa dingin yang begitu kuat dari sosok itu, menusuk hingga ke jantung. Za, ojo diganggu. Ojo, Wildan berbisik sambil menahan tangan Reza. Ia menunduk, takut makhluk itu mendengar. Iki, ora ganggo kita. Reza menandok, menatap lantai, dan mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini suaranya berubah. Lebih lembut, lebih memanggil, pulang, pulang. Rasanya bukan hanya sebuah permintaan, tapi sebuah ajakan. Seperti tangan tak terlihat yang menuntun ke sesuatu yang harus ditemui. Reza tidak mengerti. Ada dorongan aneh di hatinya, antara takut dan penasaran, antara ingin lari dan ingin mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu jawaban. Sosok itu menunduk, sedikit bergetar, seperti menahan rasa sakit yang begitu dalam. Reza bisa merasakan energi itu, energi yang penuh dendam, kesepian, dan kemarahan yang tersisa dari santri pertama yang hilang. Malam itu terasa abadi. Hujan berhenti, angin membisu, dan lorong-lorong asrama seolah menahan napas. Reza duduk, tidak bergerak, menatap sosok itu dengan mata melebar. Wildan menepuk bahunya pelan, mencoba menenangkannya, tapi dirinya sendiri juga ketakutan. Mereka berdua duduk di sana, terperangkap antara kenyataan dan kegelapan, menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Makhluk itu mulai menjauh perlahan, menghilang kembali ke arah sumur. Reza bisa merasakan getaran di udara, seperti energi yang tertinggal di sekitarnya, membuatnya gemetar hebat. Wildan menatapnya dengan mata lebar. Za, iki isihana hubungannya karo sumur. Sing aiso nyeret nyawa sapawe sing meruhi. Iki, serius Za, aku tahu aku wis ngrungokake cerita iki. Tapi ndelok langsung. Beda Za, beda tenan. Reza menelan ludah. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Suara pulang masih bergema di telinganya, dan bayangan sosok tanpa wajah itu terus menempel di pikirannya. Ia merasa malam-malam berikutnya akan semakin berat, semakin dekat dengan sumur tua itu, semakin mendekat ke rahasia gelap yang disembunyikan pesantren selama puluhan tahun. Dan Reza sadar satu hal, dendam yang tertahan dari santri pertama itu, dendam yang membuatnya terperangkap di antara hidup dan mati, baru saja mulai menuntut perhatian. Malam ini, Reza menjadi saksi pertama dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang akan menghantuinya, dan sesuatu yang akan menariknya masuk lebih dalam ke dunia yang tidak seharusnya ditembus manusia. Keesokan paginya, Reza terbangun dengan rasa penasaran yang tidak bisa dia bendung. Meski tubuhnya masih gemetar akibat malam sebelumnya, pikirannya terus memutar kembali bayangan sosok tanpa wajah dan suara lirih, pulang, yang menempel di telinganya. Hujan semalam telah reda, meninggalkan udara basah yang segar, tapi dingin, menyusup ke kulitnya. Dengan langkah hati-hati, dia meninggalkan kamar, berusaha menyelinap tanpa membuat suara. Tapi hatinya sudah berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari itu, tekad Reza bulat. Ia harus melihat sumur itu, tempat yang selama ini dihindari. Tempat yang katanya menjadi jalur antara dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya disentuh manusia. Ia bergerak melalui lorong-lorong asrama yang sunyi. Pepohonan tua menaungi jalan setapak menuju belakang gedung lama yang sudah lama tidak digunakan. Rumput-rumput tinggi menjuntai, sebagian sudah membusuk, menutupi tanah dengan lapisan lembab yang menempel di sepatu. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk menambah sensasi suram di sekitarnya. Begitu sampai di lokasi sumur, Reza merasakan hawa aneh. Suasana lebih dingin dibanding sekitarnya, meski matahari pagi sudah menyinari.
Hep, seolah-olah udara di sekitar sumur menolak kehangatan, dan rasa berat menekan dada Reza. Dari balik tutup kayu besar yang rapuh, ia mendengar sesuatu. Bukan suara air yang biasanya menetes, bukan suara angin yang berhembus, tapi suara orang mengaji. Suara itu terdengar terbalik, seperti rekaman yang diputar mundur. Nada-nadanya kacau, patah-patah, tidak mungkin dihasilkan manusia biasa. Reza merinding, bulu kuduknya berdiri, dan tengkuknya terasa dingin, seperti disentuh es. Ia menunduk sedikit, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Setiap detik terasa seperti 1 jam, setiap hembusan napas terasa berat, seakan ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Tiba-tiba, bahunya ditepuk lembut tapi tegas dari belakang. Reza hampir berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia menoleh dan melihat sosok Kiai Salim, pemimpin pesantren, berdiri di sana dengan wajah serius, namun tenang. Pakaian putihnya bersih, kontras dengan rumput basah dan debu di sekitar. Matanya menatap Reza tajam, seakan membaca seluruh isi pikirannya. Anak muda, kamu tidak seharusnya berada di sini, ucap Kiai dengan suara lembut tapi tegas. Suara yang memiliki berat dan wibawa sendiri. Reza menandok, hampir berlutut. Maaf Kiai, saya cuma ingin tahu. Suaranya bergetar, tapi ia mencoba terdengar. Tenang. Kiai Salim menatap ke arah sumur itu. Matanya jauh menembus ke dalam kegelapan yang tampak di balik papan kayu. Napasnya berat, seakan membawa beban waktu yang sudah lama terkubur. Sumur ini pernah menjadi tempat ritual zaman dulu sebelum pesantren berdiri. Katanya pelan, setiap kata diucapkan dengan penuh pertimbangan. Reza menelan ludah. Suaranya pelan saat bertanya, "Ritual apa Kiai?" Kiai Salim tidak segera menjawab. Ia menunduk sejenak, matanya menatap tanah basah, lalu menatap Reza lagi. Napasnya terdengar berat, dan udara di sekeliling mereka semakin terasa dingin, seolah mendekat ke tubuhnya. Ritual itu, ritual membuka jalur antara dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya dibuka, katanya akhirnya. Suaranya rendah, seperti memperingatkan siapapun yang mendengar. Reza merinding, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menelan ludah dan bertanya, "Lalu, Fahri?" Kiai Salim menutup mata sebentar, menghela napas panjang, kemudian menatap Reza dengan tatapan dalam yang membuat dada Reza sesak. "Dia hanyalah korban dari kesalahan masa lalu," ucap Kiai. Suaranya berat, mengandung penyesalan yang begitu mendalam sehingga seolah menempel di udara. Reza mendezek. Rasa ingin tahunya tidak terbendung. "Kesalahan siapa, Kiai?" Kiai Salim menunduk lagi, tatapannya menembus ke tanah basah di depan sumur. "Kesalahan saya," katanya akhirnya. Nada suaranya begitu lirih tapi tajam. Reza terpaku, tubuhnya kaku. Kata-kata itu mengandung rasa bersalah yang mendalam, dan seakan menahan sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Kiai melangkah lebih dekat ke sumur. Tangannya menyentuh papan kayu yang menutupinya. Suara kayu yang berderit terdengar jelas di udara yang dingin. Dulu, sebelum pesantren ini berdiri, orang-orang tua di desa melakukan ritual untuk membuka jalur antara dunia manusia dan dunia yang lain. Jalur itu harus ditutup, tapi tidak semua bisa tertutup rapat. Beberapa jiwa tersesat di antara dua dunia. Reza menelan ludah. Ia menatap sumur itu dengan hati berdebar. Tanah di sekitarnya basah dan lembab. Udara terasa menekan, dan ada aura yang sulit dijelaskan. Seperti sesuatu menunggu di bawah papan kayu itu. Ia bisa merasakan adanya energi yang kuat, panas dan dingin sekaligus. Seperti denyut jantung dunia lain yang tak kasat mata. "Fahri, dia salah satu dari mereka?" tanya Reza. Suaranya bergetar. Kiai Salim menunduk. Wajahnya terlihat muram. "Ya, dan dia bukan satu-satunya. Ada beberapa yang masuk ke jalur itu, tapi tidak bisa kembali. Mereka berada di antara hidup dan mati, seperti bayangan yang menunggu dipanggil, tapi tidak pernah benar-benar pulang." Suaranya terdengar berat, dan Reza bisa merasakan kesedihan serta dendam yang melekat di setiap kata. Reza menatap sumur lagi. Hatinya mulai terasa panas dingin. Ia bisa membayangkan sosok tanpa wajah yang ia lihat beberapa malam lalu. Dengan bahu yang bergetar, tanpa mata, tanpa mulut, tetap memanggil, "Peu, Lang." Energi itu menempel di pikirannya.
tidak bisa dihilangkan. Kiai Salim menepuk bahu Reza pelan, menenangkan sekaligus memberi peringatan. Anak muda, rasa penasaran itu wajar, tapi ojo sembrono. Iki ora kanggo boka-boka sing durung ngerti. Setiap langkah salah bisa narik jiwa sampean ke jalur yang sama. Reza, keringat dingin menetes di belakang lehernya. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu siapa yang melakukan ritual itu, apa yang terjadi pada santri lain. Tapi matanya menatap sumur, papan kayu yang menutupinya, dan rasa takut menguasai pikirannya. Hatinya bergetar. Kiai Salim menghela napas panjang, kemudian menatap Reza dengan serius. Dulu, ketika saya masih muda, saya ikut mengawasi ritual itu. Kami mencoba menutup jalur itu, tapi tidak semua tertutup sempurna. Ada yang tersesat, ada yang hilang, dan ada yang tetap berada di antara dua dunia. Fahri, dia salah satu yang terseret energi itu. Dan aku yang harus bertanggung jawab. Kesalahan ini menempel di saya hingga sekarang. Reza merasakan berat kata-kata Kiai. Hujan semalam, suara pulang, sosok tanpa wajah. Semua mulai masuk akal sekaligus membuatnya ngeri. Ia sadar bahwa sumur itu bukan sekadar sumur, tapi portal. Jalur yang seharusnya tidak dibuka, dan setiap langkah di dekatnya bisa mengundang sesuatu yang tidak bisa dihalau manusia biasa. Udara semakin dingin, pepohonan berdesir pelan, dan Reza bisa merasakan energi yang menempel di tanah, menempel di sumur, dan menyelimuti tubuhnya. Kiai Salim tetap berdiri di sana. Tatapannya dalam, seolah menembus masa lalu yang penuh kesalahan, dendam, dan ritual yang tidak selesai. Anak muda, ingat, jangan sampai penasaranmu menarikmu ke jalur itu. Yen wes mebia sampian peace ilang ora aiso bali. Kiai menambahkan, suaranya lembut tapi menekankan bahaya yang tak terbayangkan. Reza menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan sosok tanpa wajah terus menempel di pikirannya. Ia tahu, sumur itu adalah pusat dari semua misteri, dari dendam santri yang hilang, dari ritual yang keliru di masa lalu, dan dari rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Malam berikutnya, ia tahu, ia akan kembali merasakan aura itu, lebih dekat, lebih intens, dan lebih berbahaya dari malam-malam sebelumnya. Dan Reza sadar satu hal, sumur ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang hidup, tentang dendam yang tertunda, dan tentang pilihan yang bisa menjerumuskannya ke dunia yang tidak bisa ia bayangkan. Malam itu, Reza menatap sumur lama itu, merasakan hawa dingin menembus tulang, dan mengetahui bahwa jalan pulang dari pesantren ini mungkin tidak semudah yang ia kira. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Matanya terpejam, tapi pikirannya berlari tanpa henti. Kata-kata Kiai Salim tentang sumur, tentang jalur antara dunia manusia dan dunia lain, dan tentang santri yang hilang terus membayangi. Setiap bayangan di kamar terasa hidup. Setiap hembusan angin membawa sensasi dingin yang menusuk tulang. Ayat merasakan ketegangan yang semakin menumpuk di dadanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk bangkit dari gelap. Hujan semalam telah mengering, tapi udara malam tetap lembab, dingin, dan berat. Reza mencoba menenangkan diri, menelan ludah, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang berbeda, malam yang mungkin akan mengungkap rahasia terdalam pesantren tua itu. Tengah malam, seluruh pesantren tampak tidur. Reza mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Pelan, tapi jelas. Setiap langkah terdengar mantap, menyentuh lantai kayu dengan ritme tertentu yang membuat jantung Reza berdegup lebih cepat. Ia menahan napas, merunduk sedikit, dan perlahan merayap ke jendela. Dari balik tirai tipis, ia melihat Kiai Salim berjalan menuju sumur di belakang gedung lama. Kiai membawa kendi berisi air, beberapa bunga segar, dan kain putih yang sudah tampak lusuh di ujungnya. Tangannya tenang, langkahnya mantap, wajahnya berseri namun serius. Reza menelan ludah, memahami bahwa yang Kiai lakukan bukan sekadar ritual biasa. Ritual, gumam Reza pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdetak kencang, adrenalin menyebar ke seluruh tubuh. Tanpa pikir panjang, rasa penasaran membuatnya mengikuti dari kejauhan. Ia bergerak di antara pepohonan, berusaha menutupi dirinya dari cahaya remang lampu asrama, tapi setiap langkahnya terasa berat,
karena tanah lembab dan rumput tinggi yang menjuntai. Setelah beberapa menit, Reza berhasil sampai dekat sumur. Kiai Salim membuka tutup kayu sumur perlahan, seolah menghormati sesuatu yang ada di dalam. Ia meletakkan kendi di sisi sumur, menaruh bunga dan kain putih dengan hati-hati, lalu menyalakan dupa yang aromanya mulai menyebar, menempel di udara. Malam yang dingin, tiba-tiba angin berputar kencang di sekitar sumur, menciptakan pusaran tak terlihat. Daun-daun beterbangan, dan suara hujan semalam yang tersisa di tanah tampak bergetar, seolah ikut meresapi energi di sumur itu. Dari dalam sumur, terdengar suara rintihan penuh rasa sakit. Suara yang sama dengan yang Reza dengar dari dapur beberapa malam lalu. Suara itu menyayat jiwa, penuh kesedihan, dendam dan ketakutan Fahri. Bisik Reza, tidak sadar suaranya terdengar keras di telinganya sendiri. Kiai Salim menunduk, menutup mata, dan mulai berdoa. Suaranya lirih, tapi penuh wibawa. Ayat-ayat yang terdengar seperti permohonan, doa untuk menenangkan jiwa yang tersesat. Tapi semakin lama ia berdoa, suara dari sumur semakin keras. Seakan-akan doa Kiai memancing sesuatu, bukan menenangkannya. Suara itu bertambah, menjadi tumpang tindih, tangisan, teriakan, panggilan, dan lantunan ayat terbalik yang menyayat telinga. Reza merasakan getaran di tanah. Sumur itu bergetar pelan, kemudian lebih kencang. Udara di sekitar sumur terasa berat, seakan menekan dada. Hawa dingin menusuk tulang, tapi panas juga terasa seperti membakar kulit. Reza menahan napas. Matanya melebar menatap fenomena di depan. Ia bisa merasakan energi yang begitu kuat, sesuatu yang ingin bebas, sesuatu yang menunggu untuk kembali ke dunia ini. "Berhenti, Kiai!" teriak Reza tanpa sadar. Suaranya memecah malam yang tegang. Kiai Salim menoleh, matanya terbuka, lebar, terkejut melihat Reza berdiri di dekat sumur. Tapi terlambat sesuatu terjadi begitu cepat. Dari dalam sumur, sesosok tubuh melompat keluar. Tubuh itu kurus, bersarung lusuh, sama seperti sosok yang Reza lihat sebelumnya di dapur. Namun, kali ini ada yang berbeda. Wajahnya, yang sebelumnya rata dan kosong, mulai menunjukkan tanda perubahan. Kulit pucat itu berkerut, seperti sedang mencoba membentuk kembali fitur-fitur yang seharusnya ada. Mata mulai muncul, samar, seperti titik gelap yang menyala. Hidung mulai terbentuk. Mulut yang tak jelas mulai tersenyum tipis, namun aneh dan menakutkan. Prosesnya lambat, memuakkan, dan membuat Reza mual. Tubuh sosok itu bergetar, menahan rasa sakit, dendam, dan kesepian yang begitu lama tertahan. Kiai Salim tetap berdoa. Suaranya semakin lantang, ayat demi ayat keluar dari bibirnya dengan wibawa yang membuat udara di sekitar bergetar. Tapi sosok itu tidak berhenti, malah semakin mendekat ke tepian sumur. Matanya yang mulai muncul menatap langsung ke arah Reza. Suara "Peu, Lang" terdengar lagi. Kali ini lebih kuat, lebih memaksa, lebih menyayat hati. Reza merasa seperti ada tangan tak terlihat menariknya ke arah sosok itu, mencoba menyatukan energi mereka. Reza gemetar, napasnya tersengal, tapi ada dorongan aneh di dalam dirinya. Ia merasa harus tetap melihat, harus memahami, walau rasa takut hampir membekukan seluruh tubuhnya. Sosok itu melangkah perlahan. Setiap langkahnya terdengar seperti menggeser udara, menekan tanah, dan membuat semua daun dan debu di sekitarnya ikut bergetar. Kiai Salim menengadah, menatap ke langit yang gelap, tangannya tetap di udara seolah menahan sesuatu. "Aku memohon, wahai jiwa yang tersesat, dengarlah doaku. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu anak muda itu." Suaranya menggema di udara malam, tapi sosok itu menatap Reza, seakan memilihnya. Reza bisa merasakan energi dari sosok itu, campuran antara dendam, kesakitan, dan kebutuhan untuk pulang yang begitu kuat. Hawa di sekitar sumur semakin panas, lalu berubah menjadi dingin menyayat, berganti-ganti seiring getaran dari sumur. Suara rintihan bergabung dengan ayat yang terbalik, menjadi simfoni kegelapan yang membuat telinga Reza berdesing. Setiap detik terasa seperti jam, setiap napas terasa seperti ditahan bumi sendiri. Sosok itu mencoba bicara lagi. Suara yang keluar dari mulut yang baru terbentuk samar tapi jelas. "Pulang." Kali ini terdengar lebih manusiawi, tapi
tetap seram. Seperti jeritan yang memanggil pulang ke dunia yang seharusnya ditinggalkan. Reza menandok. Keringat dingin menetes di dahinya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang menempel di pikirannya, menuntun pikirannya untuk memahami rasa sakit yang tertahan selama bertahun-tahun. Kiai Salim menatap Reza sebentar, kemudian menunduk. Lagi, suaranya lebih lantang dan penuh wibawa. Ayat demi ayat keluar dari bibirnya, membentuk semacam perisai energi di sekitar sumur. Tapi, sosok itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, hampir meluncur keluar dari tepian sumur, seakan ingin menyentuh Reza. Reza terhuyung ke belakang, hampir jatuh, tapi dorongan rasa ingin tahu membuatnya tetap berdiri. Ia bisa merasakan tatapan makhluk itu, bagaimana wajahnya mulai tumbuh kembali, bagaimana matanya yang samar menatap ke dalam jiwanya. Ada dorongan untuk menyentuh sumur, untuk melihat lebih dalam, tapi juga ada suara hati kecil yang berbisik, "Ojo, oh how, nobody." Angin berputar semakin kencang. Suara daun beterbangan dan aroma dupa yang dibakar Kiai memenuhi udara. Reza bisa merasakan energi yang memancar dari sumur, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sosok itu berdiri tegak, wajahnya mulai jelas, tapi tetap menakutkan, dan suara berulang terdengar bergema di pikirannya. Malam itu terasa abadi. Bagi Reza, ia menyadari satu hal. Ritual yang Kiai hidupkan kembali bukan sekadar doa biasa. Ia membangkitkan energi yang tertahan, membuka kembali jalur antara dunia manusia dan dunia lain, dan mengundang dendam serta kesedihan yang selama bertahan-tahan terperangkap di sumur itu. Reza tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menariknya semakin dalam ke misteri pesantren tua, ke rahasia yang selama ini disembunyikan, dan mungkin sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Udara malam terasa lebih pekat dari sebelumnya, seolah kegelapan menekan setiap napas yang Reza tarik. Sosok tanpa wajah itu kini bergerak cepat, tubuhnya tersentak-sentak seperti dikendalikan oleh energi yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Reza nyaris menjerit ketika melihat makhluk itu melompat ke arah Kiai Salim. Dengan refleks insting, Reza segera meraih lengan Kiai dan menariknya mundur ke sisi jalan setapak yang gelap. Namun langkah makhluk itu terlalu cepat, dan angin dingin yang ditimbulkannya menerpa wajah Reza, menusuk kulit seperti jarum halus. "Itu bukan Fahri lagi!" teriak Kiai Salim. Suaranya penuh kepanikan yang tidak pernah Reza dengar sebelumnya. Kiai menatap makhluk itu dengan mata lebar. Wajahnya tegang, tangan gemetar, namun tetap memegang doa yang diolang-uling dalam hati. Reza bisa merasakan getaran energi dari Kiai, seperti perisai yang rapuh namun kuat di saat bersamaan. Makhluk itu menoleh ke arah Reza, dan sesuatu yang menakutkan terjadi. Kulit wajahnya mulai berdenyut, bergetar seakan mencoba meminjam wajah orang lain. Reza menatap dengan ketakutan yang membeku. Permukaan kulit makhluk itu mulai muncul, lekukan yang samar mata, hidung, mulut dan mata yang terbentuk itu perlahan berkedip. Reza menelan ludah, tubuhnya membeku, dan tiba-tiba sadarnya sepenuhnya. Mata itu menatapnya, mata Reza sendiri. Tubuhnya gemetar hebat, suaranya nyaris tidak keluar. "Dia mau ambil wajahku," jerit Reza sambil mundur beberapa langkah, hampir tersandung di tanah yang lembab. Kiai Salim mengangguk cepat, wajahnya tampak tegang. Dia butuh wajah baru, agar bisa kembali sepenuhnya ke dunia ini. "Yen, ora dheweke, bakal tetap tersesat di antara loro dunia, ora iso bali, lan ora iso mati." Suaranya lirih tapi tegas, menekankan bahaya yang tidak bisa dihindari. Jika makhluk itu berhasil, makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya. Jemarinya tipis seperti tulang, kulitnya seperti kertas tipis yang rapuh namun mematikan. Jaraknya semakin dekat ke wajah Reza. Reza menutup mata, merasakan hawa dingin menembus hingga ke sumsum, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan tubuhnya sendiri. Napasnya tersengal, jantungnya seperti ingin meledak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Dan saat jemari makhluk itu hampir menyentuh kulit wajah Reza, "Fahahaha," erit. Suara itu memecah keheningan malam yang mencekam. Reza menoleh, tubuhnya otomatis mundur, dan jemari makhluk itu terhenti, setengah menyentuh wajahnya. Suara itu lembut, namun tegas,
mengandung kekuatan yang aneh seolah menembus energi gelap yang mengelilingi sumur dan makhluk itu. Sosok tanpa wajah itu berhenti seketika. Tubuhnya bergetar, seakan mengenali suara itu. Atau mungkin teringat akan sesuatu yang lama hilang. Reza bisa melihat seluruh energi makhluk itu berubah. Dari agresif menjadi terdiam. Dari menakutkan menjadi rapuh. Dari haus akan wajah baru menjadi takut kehilangan dirinya sendiri. Kiai Salim menoleh ke arah suara itu. Matanya menyipit, menatap tajam, namun tetap tak bergerak dari tempatnya. Reza mengikuti arah pandangan Kiai, dan di ujung jalan tanah, berdiri seorang wanita tua. Wajahnya bersih meski keriput, matanya lembut. Namun ada wibawa yang membuat Reza merasakan ketenangan yang aneh. Di tengah kengerian malam, ia mengganoken kain batik lusuh yang tampak seperti diwariskan Turun Temurun, dan tubuhnya bergerak pelan namun mantap. Fahri, pulanglah nak. Suara wanita itu terdengar seperti lagu lama yang menenangkan jiwa. Ada kehangatan yang menyelimuti udara malam. Aroma bumi basah dan dupa bercampur menjadi satu, menenangkan getaran energi yang sebelumnya mengguncang sumur. Makhluk tanpa wajah itu menunduk perlahan. Tubuhnya lunglai, tangannya gemetar, seakan tidak bisa menahan diri dari kekuatan suara yang datang. Reza bisa melihat kulit pucat itu perlahan melembut, lekukan wajahnya berhenti membentuk, dan matanya menatap ke bawah, penuh kesedihan. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu menangis. Namun air mata itu bukan keluar dari mata yang biasa. Mata yang terbentuk sebagian, samar dan tidak utuh, meneteskan cairan yang berkilau di cahaya bulan. Tangisan itu tidak seperti tangisan manusia, tapi terdengar seperti suara jiwa yang terjebak antara hidup dan mati. Reza menelan ludah, tidak berani mengedipkan mata. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap hembusan napas terasa berat. Seakan malam itu sendiri menahan waktu untuk melihat apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Kiai Salim menunduk suaranya, tetap lantang membaca doa. Wahai jiwa yang tersesat, dengarkan suara yang menunggu. Pulanglah. Kembalilah ke asalmu. Ora ono sing bakal nukumu, ora ono sing bakal nyakiti mane. Makhluk itu gemetar hebat, tubuhnya bergetar, seperti seluruh energi yang menahan dendam, kesedihan, dan rasa takutnya dilepaskan sekaligus. Reza merasakan hawa panas yang mendadak menyelimuti udara di sekitarnya, kemudian berubah menjadi dingin, menusuk tulang, lalu hangat kembali. Rasanya seperti dunia nyata dan dunia lain bertemu, bersinggungan dalam satu ruang kecil. Reza menatap mata makhluk itu, dan perlahan ia melihat kilasan sosok Fahri, santri pertama yang hilang bertahun-tahun. Lalu, wajah yang dulu tak dikenal itu kini muncul dalam fragmen, campur aduk antara kesakitan, penyesalan, dan keinginan pulang. Tangannya yang rapuh menutup wajahnya sendiri, seakan takut pada dunia yang menunggunya, seakan takut tidak diterima kembali. Wanita tua itu melangkah perlahan ke arah sumur. Suaranya tetap lembut, menenangkan, memanggil nama Fahri. Hayo nak, pulanglah. Wis, cukup kowe nyesel. Ora perlu di maneh. Dan secara ajaib, makhluk itu menunduk lebih dalam. Tubuhnya lunglai, tangannya menjuntai ke tanah, seperti anak yang menyerah pada pelukan ibunya. Reza bisa merasakan aura gelap yang menahan makhluk itu perlahan lenyap. Energi dendam, kesakitan, dan kekosongan yang menempel selama bertahan-tahan, larut dalam udara malam. Diserap oleh doa dan panggilan wanita tua itu, Kiai Salim menarik napas panjang, menunduk ke tanah, seakan melepaskan beban yang selama ini menekan dirinya. Iki, wis rampung, katanya lirih. Suara Reza bergetar saat mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari, malam ini bukan hanya ritual biasa. Malam ini adalah pengampunan, adalah penutupan jalur antara dunia manusia dan dunia lain yang telah lama terbuka, adalah pelepasan dendam yang menempel pada santri pertama, makhluk tanpa wajah itu, atau sosok yang dulu dikenal sebagai Fahri, perlahan berubah kembali menjadi bayangan samar, semakin memudar, tapi wajahnya kini terlihat damai, seakan tersenyum tipis kepada Reza, sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Tangisannya berhenti, udara kembali normal, dan malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara angin pelan dan dedaunan yang berdesir. Reza merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Ia menatap sumur.
yang kini tenang, tubuhnya lemas, dan matanya menangkap bayangan Kiai Salim yang duduk di tepi sumur. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa yang luar biasa. Wanita tua itu menatap Reza sebentar. Matanya lembut namun tegas. Sambil enggak Cina, dendam lan rasa takut bisa narik jiwa manungsa liyane. Kabeh kudu diurusi kanthi hati-hati. Suaranya lembut tapi menempel di hati Reza, mengingatkannya bahwa dunia ini lebih luas dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Reza tahu satu hal, dendam bisa menghantui ribuan jiwa, tapi kasih sayang dan doa bisa menenangkan. Dan wajah yang hampir direbut itu, mata yang hampir hilang, kini aman. Tetapi Reza juga menyadari, malam ini hanyalah awal dari pelajaran hidupnya di pesantren tua itu. Masih ada rahasia lain, masih ada misteri yang menunggu, dan masih ada energi yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Malam itu terasa berbeda. Udara berat, tapi ada ketenangan yang aneh menyelimuti pesantren Karanggentas. Reza berdiri di depan sumur yang kini tertutup rapat dengan papan kayu baru, memandang ke arah gelap pepohonan belakang gedung. Sejak malam sebelumnya setelah ritual yang Kiai Salim lakukan bersama wanita tua itu, hawa dingin yang menusuk tulang seakan berkurang, tapi energi misterius tetap terasa di udara lembut. Tapi penuh peringatan, wanita tua itu, yang ternyata ibu dari Fahri, berjalan perlahan menuju sumur. Langkahnya tenang tapi penuh kepedihan. Air matanya menetes, bercampur dengan embun malam. Wajahnya tampak lelah. Keriput di pipinya lebih menonjol karena sorot lampu bulan. Reza menahan napas ketika ia melihat ibu itu menatap sumur dengan tatapan lembut yang penuh kasih. Seakan berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Fahri, ibu di sini nak. Kamu mau pulang ya? Ucapnya lirih. Suaranya hampir terseret angin malam. Kata-kata itu terasa menembus kegelapan, menembus energi yang menempel di sumur. Reza bisa merasakan kehangatan yang luar biasa, berbeda dari dinginnya malam-malam sebelumnya. Seolah ada cahaya halus yang menyelimuti tanah basah dan rerumputan tinggi di sekeliling sumur. Sosok tanpa wajah itu mulai bergerak perlahan. Tubuhnya bergetar, tampak tersiksa, tapi setiap langkahnya tetap mantap menuju wanita tua itu. Setiap kaki yang menapak tanah membuat tanah di bawahnya berubah gelap, seperti tinta hitam yang menyebar di tanah, meresap ke akar pepohonan. Reza bisa merasakan aura yang luar biasa dari sosok itu, campuran antara dendam, penyesalan, dan keinginan pulang yang begitu kuat. Makhluk itu memegang wajahnya sendiri dengan kedua tangannya. Kulit pucat itu retak-retak dan tampak seolah mencoba menempelkan kembali fitur wajah yang hilang, mata, hidung, mulut, tapi usahanya sia-sia. Reza menahan napas, ngeri, tapi juga sedih. Ia merasa seperti menyaksikan seseorang yang tersiksa oleh waktu, oleh energi yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Wanita tua itu mengulurkan tangannya, menyentuh pipi sosok itu perlahan. Apapun bentukmu, kamu tetap anak ibu, ucapnya lembut. Suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi mengandung kekuatan yang begitu besar. Reza bisa merasakan energi berubah di sekeliling. Sumur gelap dan dingin perlahan memudar, digantikan oleh hawa hangat yang menenangkan. Saat itu juga, sosok tanpa wajah itu jatuh berlutut di depan Ibu Fahri. Kulitnya retak semakin parah, perlahan mengelupas seperti debu halus yang berterbangan di udara malam. Reza melihat fragmen kulit hitam dan pucat itu menetes dan tertiup angin, bergabung dengan tanah lembab di sekitarnya. Tubuh sosok itu gemetar hebat. Suaranya terdengar satu kali lagi, lirih namun penuh makna. Pulang, dan dalam sekejap, tubuh itu pecah menjadi butiran pasir hitam yang tertiup angin malam. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Reza terdiam, mata membelalak, merasakan campuran sedih, takut, dan lega. Kiai Salim berlutut di sisi sumur, tangannya menempel di papan kayu yang baru. Dia tidak sepenuhnya kembali. Dunia itu telah mengambil terlalu banyak darinya, ucapnya lirih. Suaranya membawa beratnya penyesalan dan rasa tanggung jawab yang tidak pernah bisa dihapus oleh waktu. Reza menandok, merasakan sedih dan ngeri bercampur menjadi satu. Ibu Fahri mengangkat segenggam pasir hitam itu,
memeluknya kuat-kuat. Aroma tanah basah bercampur dengan debu pasir hitam itu menempel di tangannya. Tapi ia tetap menahan erat, seakan memeluk anaknya yang lama hilang. "Pulanglah, nak," ucapnya lirih, hampir seperti mantra yang menenangkan energi yang tersisa. Reza bisa melihat bahwa mata wanita tua itu berkokok-koka, tapi wajahnya tenang, damai. Pagi harinya, suasana pesantren berubah drastis. Kiai Salim memutuskan untuk menutup sementara pesantren Karanggentas. Semua santri dipulangkan atau dikumpulkan di gedung utama. Sumur itu akhirnya ditimbun permanen dengan batu dan tanah yang padat. Di atasnya dibangun pondasi baru, agar jalur gaib yang lama tidak bisa lagi terbuka. Namun meski fisik sumur tertutup, aura misteri tetap terasa di udara malam. Reza menyadari beberapa energi tidak bisa dibuang begitu saja. Mereka meninggalkan bekas, meninggalkan jejak yang bisa dirasakan oleh siapapun yang peka terhadap hal-hal gaib. Malam sebelum Reza pulang, ia terbangun lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana kamar terasa berbeda, tenang, tapi penuh ketegangan. Dari luar jendela, ia mendengar suara lantunan ayat. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, kali ini suaranya jernih, lembut, dan stabil. Cedak, ada lagi suara terbalik. Tidak ada tangisan, tidak ada rintihan, hanya lantunan ayat yang mengalir damai di udara. Reza menahan napas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu suara itu suara yang sangat familiar, suara yang selama ini ia takuti, sekaligus ingin dengar. Suara itu adalah Fahri. Kali ini, suaranya normal, manusiawi, menenangkan, seperti bayangan yang tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Reza tersenyum tipis. Meski hatinya masih bergetar, namun satu hal membuat Reza merinding. Lantana itu berhenti sejenak, dan suara Fahri terdengar berbicara pelan, hampir berbisik langsung ke telinga hati Reza. "Terima kasih, Reza, aku sudah pulang." Suara itu penuh rasa syukur, damai, dan ada kehangatan yang mengalir langsung ke dalam dada Reza. Malam itu terasa begitu sunyi. Setelah suara itu menghilang, tidak ada gema, tidak ada sisa energi jahat, hanya udara malam yang sejuk dan menenangkan. Reza menatap jendela, merasakan kelegaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Tapi sejak saat itu, setiap Reza melewati cermin, ia selalu merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak lagi mengancam, tidak lagi haus akan wahanya. Sosok itu tetap tanpa wajah, samar, tapi menatap lembut ke arah Reza, seakan mengingatkan bahwa meski jasad dan fitur hilang, jiwa yang tersesat bisa kembali, tapi bekasnya tetap ada. Reza merasakan campuran takut dan tenang, sadar bahwa dunia gaib dan manusia kadang bersinggungan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, pesantren perlahan kembali normal. Santri kembali belajar, kegiatan rutin berjalan seperti biasa. Kiai Salim tetap mengawasi sumur yang tertutup, sesekali menatap ke arah tanah yang menahan jalur antara dua dunia itu. Reza sendiri merasakan perubahan dalam dirinya, lebih peka terhadap energi di sekitarnya, lebih berhati-hati, tapi juga lebih berani menghadapi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Pesantren Karanggentas tetap tua, tetap penuh misteri, tapi satu rahasia gelap kini telah tertutup. Sosok Fahri telah pulang, namun kenangan, pengalaman, dan pelajaran malam-malam itu menempel di pikiran Reza selamanya. Ia belajar bahwa dendam dan ketakutan yang tertahan bisa menghancurkan jiwa, tapi cinta, doa, dan pengampunan bisa menenangkan mereka yang tersesat. Dan meski suara Fahri tidak pernah terdengar lagi, setiap kali Reza melewati cermin, ia selalu menoleh sejenak, melihat sosok tanpa wajah itu, tersenyum tipis, mengingatkannya bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius daripada yang bisa dilihat mata manusia biasa. Malam itu, Reza menyadari satu hal terakhir. Kadang pulang bukan berarti kembali seperti semula. Kadang pulang berarti membawa bekas perjalanan yang tak terlihat, bekas yang tetap menempel di jiwa, di pikiran, bahkan di bayangan yang selalu mengikutinya, dan bekas itu selamanya menjadi bagian dari dirinya.